warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Yopi Pradana di Lampung Cerdas. Nah, sekarang saya mau bahas tentang skor UTBK. Yang tentunya sudah teman-teman tahu, skor UTBK itu berkisar antara 0 sampai dengan 1000. Tapi juga ada yang masih bertanya nih, Kak, passing grade dari jurusan A tuh berapa? Waduh, kok agak ketinggalan ya. Padahal sejak tahun 2019 passing grade yang persentase dari 30%, 40%, 50% itu nggak berlaku lagi tuh. Yang persentase-persentase itu udah nggak berlaku lagi passing grade-nya. Apalagi 2020 yang sekarang memang kita UTBK, apalagi TPS aja dan skornya masih sama. Poin skornya dari 0 sampai dengan 1000. Itu range-nya. Nah, kita mau bahas tentang sebenarnya skor UTBK ini berapa sih yang telah diperoleh oleh kakak tingkat kalian yang di percobaan pertama 2019 kemarin. Berapa sebenarnya yang paling sekecil deh, paling kecil yang diperoleh oleh kakak tingkat kalian itu berapa, dan paling besar atau maksimalnya yang sudah diperoleh oleh mereka itu berapa, dan nilai tengah dari yang mereka peroleh itu berapa, sehingga ketika teman-teman semua tahu informasi ini dapat terus belajar dan meningkatkan skornya. Ketika ada teman-teman mungkin yang ikut les, ikut bimbel, atau bekerja atau belajar mandiri di rumah, tryout A, tryout B, itu sehingga bisa terus mengasah kemampuannya untuk meningkatkan skornya. Oke, sekarang mau kita bahas tuh. Tentunya ada dua nih kelompoknya. Ada kelompok ujian Saintek, ada kelompok ujian Soshum. Nah, kedua kelompok ujian ini mengerjakan soal TPS yang sama. Soal TPS-nya sama, yang membedakan di tahun 2019 kemarin itu hanya TKA-nya. Kalau Saintek tentunya ada fisika, kimia, biologi, matematika. Yang Soshum ada geografi, sejarah, ekonomi, serta sosiologi gitu. Nah, tentunya sekarang kita mau bahas itu. Nah, sekarang kita fokus ke TPS aja, karena memang tahun ini cuma TPS. Ngapain kita bahas TKA? Nah, untuk TPS, untuk program Saintek atau untuk kelompok ujian Saintek, itu di poin pertama penalaran umum itu paling kecil diperoleh di angka 98 poin atau skor. Untuk yang kemampuan kuantitatif itu 244 dari 1000. Untuk pengetahuan dan pemahaman umum paling kecilnya 204. Untuk kemampuan memahami bacaan dan menulis itu paling kecil skornya 73. Ini diambil oleh seluruh peserta UTBK yang notabene untuk IPA lebih dari 600.000 orang. Nah, berapa hasil maksimalnya? Hasil maksimalnya yang paling tinggi dicapai oleh, ini rekor ya, karena baru pertama kemarin, rekornya yang paling tinggi untuk Saintek itu pengetahuan atau kemampuan penalaran umumnya di angka 891 poin. Tinggi banget tuh, hampir 900 tuh, 9 angka lagi. Nah, kemampuan kuantitatifnya berapa? Untuk kemampuan kuantitatif maksimal nilai paling tinggi itu 924. Untuk pengetahuan dan pemahaman umum 848 paling besarnya. Untuk kemampuan memahami bacaan dan menulis itu 910 maksimal atau paling besar dari 1000 dari program atau kelompok ujian Saintek. Nah, sekarang kita beralih ke TPS yang Soshum. TPS yang kelompok Soshum. Nah, untuk yang Soshum, kemampuan penalaran umum paling kecilnya itu 153 poin. Paling besarnya diperoleh di angka 863. Nah, ini yang mengejutkan. Kemampuan kuantitatif itu lebih ke matematik. Minimumnya atau nilai kecilnya dari kelompok ujian Soshum itu 239. Yang mengejutkan adalah nilai sempurna 1000 poin dari Soshum untuk kuantitatif. Untuk pengetahuan penalaran umumnya, untuk pengetahuan dan pemahaman umumnya itu paling kecilnya 204, paling besarnya 837. Yang terakhir, kemampuan memahami bacaan dan menulis, paling kecilnya diperoleh di angka 58, nggak sampai 100, dan paling besarnya 915. Nah, sekarang kita mau bahas nilai tengahnya. Jika memang kita rasionalisasikan dari 0 sampai 1000, rata-rata di nilai tengahnya, pasti teman-teman semua tahu 0 sampai 1000 nilai tengahnya 500. Ya kan? Tapi untuk UTBK ini nilai tengahnya beda-beda, karena memang skor. Ada yang 500 lebih nilai tengahnya, ada yang nggak sampai 500 malahan. Untuk kelompok Saintek itu penalaran umum nilai tengahnya 513. Untuk kemampuan kuantitatif 509. Pengetahuan pemahaman umum 507.
serta kemampuan memahami bacaan dan menulis itu nilai tengahnya 503, skor tengahnya. Nah, untuk nilai tes untuk TPS Soshum, nilai tengah dari kemampuan penalaran umum itu 484, nggak sampai 500. Untuk pengetahuan kemampuan kuantitatifnya itu 478, nggak sampai 500 lagi. Untuk pengetahuan dan pemahaman umum itu nilai tengahnya 492, nggak sampai 500 lagi tuh. Dan yang terakhir kemampuan memahami bacaan dan menulis nilai tengahnya 485, lagi-lagi nggak sampai 500 semuanya nilai tengahnya. Dan di sini saya mau bahas adalah yang paling penting teman-teman semua, kalian masih punya kesempatan untuk mendongkrak nilai kalian untuk menjadi yang lebih tinggi. Ini sebagai tolak ukur kakak kelas kalian yang tahun 2019 nilainya seperti ini. Teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa dibuka di website ltmpt.ac.id, itu linknya, dan pilih menu nilai statistik UTBK atau statistik nilai UTBK di agak bawah. Klik itu, semua hasilnya akan keluar, nilainya akan keluar, minimumnya, kuartil 1, median, kuartil kedua, terus kemudian maksimalnya ada berapa, begitu. Itu atau kuartil ketiga tadi ya, itu maksimalnya ada berapa. Tuh teman-teman, kalian akan mengetahui di website itu. Serta di bawahnya juga ada tuh. Jadi untuk dari yang memperoleh nilai kurang dari 300, Saintek itu ada berapa orang, lebih dari 300 sampai 400 itu ada berapa orang, Soshum juga demikian, 400 sampai 500 ada berapa orang, yang lebih dari 900 bahkan ada berapa orang. Kalian bisa melihat rata-ratanya. Dan rata-ratanya adalah yang memperoleh paling banyak nilai itu adalah di orang, rata-rata nilai yang paling banyak diperoleh itu di angka 400 sampai 500. Itu rata-rata. Dan apakah mereka diterima? Ada yang iya, ada yang enggak tentunya. Tapi ingat, orang sukses, orang yang berhasil, dia adalah orang yang minoritas. Tapi bukan minoritas yang kecil nilainya, tapi minoritas yang nilainya besar. Dan kalian masih punya kesempatan untuk mendongkrak nilai kalian, untuk mendongkrak hasil kalian, asalkan kalian tahu bagaimana caranya, bagaimana metodenya. Kalian terus belajar, tapi jangan belajar yang diporsir. Jangan belajar terus-terusan. Ingat, jangan pernah belajar yang diporsir sehingga menguras tenaga, nanti akan stres tentunya. Sama halnya kalian ketika banyak makan. Makan ditujukan untuk menambah energi, tapi kalau kebanyakan makan, lemes, ngantuk, dan lain-lain, malah tidur jadinya kekenyangan. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Teman-teman boleh subscribe bagi yang belum, komentar di bawah jika ada yang mau ditanyakan, atau bisa langsung ke Instagram Lampung Cerdas, atau boleh ke Instagram saya ini. Nah, itu teman-teman semua, sekian dari saya. Mudah-mudahan dapat membantu. Untuk lebih lengkapnya bisa kunjungi website LTMPT, ltmpt.ac.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.